Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, bagaimana kabarnya? Tidak baik, Pak. Kalau boleh tahu, kenapa tidak baik kabarnya? Entahlah, Pak. Saya merasa sangat bingung dan sedih. Ya, saya memahami apa yang kamu rasakan. Namun, apakah perasaan ini bisa dibicarakan dengan bersama? Iya, Pak. Saya pikir juga begitu. Bisakah dijelaskan? Iya, Pak. Dengan senang hati saya akan menceritakannya. Tapi, mohon dirahasiakan kepada siapapun, karena ini adalah masalah pribadi saya. Kalau begitu, saya ingin mendengarkan sejauh mana perasaan tidak enak yang mengganggu perasaan banyak. Karena semuanya akan dijaga kerahasiaannya supaya dapat bercerita dengan leluasa dan tenang. Begini, Pak. Saya merasa tidak percaya diri ketika tampil di depan orang banyak, apalagi ketika saya presentasi di depan kelas. Lalu bagaimana? Setiap saya tampil di depan kelas, saya pasti gugup dan bingung harus berkata apa. Rasanya tiba-tiba bibir saya menjadi kaku. Jadi bisa dijelaskan nggak tentang perasaan tidak percaya dirinya itu lebih jauh lagi? Saya gemetar ketika tampil di depan kelas, Pak. Saya juga merasa tidak percaya diri saat akan menjawab pertanyaan dari dosen. Padahal saya hanya menjawabnya dari tempat duduk, tetapi saya tetap merasa gugup dan gemetar. Ini yang menyebabkan saya jarang bicara dan berpendapat ketika dosen mengajar di kelas. Jadi Mbak bisa mencontohkan nggak ketika tampil di depan kelas? Bisa, Pak? Selanjutnya, apa yang dilakukan ketika Mbak tidak merasa percaya diri? Saya hanya diam saja, Pak, daripada saya malu di depan teman-teman karena saya gugup dan gemetar. Apakah dengan cara demikian, jadi Mbaknya itu rasanya senang dan nyaman di dalam kelas? Tidak, Pak, tetapi saya terus berpikir. Mungkin Mbak berpikir kalau segala sesuatu itu harus sempurna tanpa ada kesalahan sedikit pun. Apakah demikian? Iya, Pak, saya orangnya memang seperti itu. Segala sesuatu yang harus saya kerjakan dengan sempurna, walaupun itu tidak mungkin. Mungkin itu juga yang membuat saya seperti ini. Kalau begitu, apakah masalah tentang bagaimana bisa presentasi dan menjawab pertanyaan dosen supaya tidak gugup? Iya, Pak, dan saya bingung harus bagaimana. Setiap hari saya berpikir dan berusaha bagaimana caranya agar saya bisa percaya diri tampil di depan kelas. Ya bagus kalau sudah memahami masalah yang Mbak hadapi. Jadi bagaimana bisa presentasi di depan kelas dan tidak gugup dalam menjawab pertanyaan dari dosen. Nah, itu yang saya tidak mengerti, Pak. Baik, saya akan berusaha melakukan yang terbaik agar saya merasa percaya diri presentasi dan menjawab pertanyaan dosen. Baiklah. Jadi apa kira-kira rencana sementara sebagai pegangan Anda ke depan? Pertama, saya akan berlatih dan belajar dulu tentang materi yang akan saya presentasikan. Kedua, saya akan berpenampilan rapi sehingga saya akan merasa lebih percaya diri. Dan yang ketiga, saya akan berdoa dulu sebelum tampil agar saya merasa lebih tenang. Saya rasa itu yang akan saya lakukan, Pak. Bagus. Mbaknya sudah tahu apa yang harus dilakukan sebelum pembicaraan ini kita tutup. Jadi bagaimana setelah kita berdiskusi atau apakah kesimpulan Anda? Saya merasa lega dan lebih tenang setelah melakukan konseling. Kecemasan dan ketakutan yang saya alami mulai menurun, dan juga saya tahu langkah-langkah apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi rasa tidak percaya diri saya ini. Setelah melakukan konseling sekitar beberapa menit ini, jadi kesimpulannya adalah pertama, berlatih dan belajar dulu tentang materi yang akan dipresentasikan. Kedua, berpenampilan rapi sehingga dapat menambah rasa percaya diri. Yang ketiga, berdoa sebelum melakukan presentasi. Apakah Mbaknya yakin akan melakukan itu? Iya, Pak, saya yakin. Apakah masih ada yang ingin dibicarakan? Tidak, Pak, saya kira cukup.